Film ini berlatar tahun 1980, di mana saat itu terjadi sebuah pemberontakan di negara Filipina. Konflik bersenjata antara pemberontak dan angkatan bersenjata menyebabkan banyak korban jiwa dan pengungsi. Nah, di antara para pemberontak itu ada sepasang suami istri bernama Roy dan Emma. Ketika posisi mereka tersudut, sepasang suami istri ini memutuskan untuk melarikan diri ke sebuah hutan. Di sana, Roy dan Emma membuat gubuk kecil untuk mereka tinggali. Ternyata tidak jauh dari sana juga hidup sepasang suami istri bernama Lito dan Sandra. Mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup layak. Lito dan Sandra ini juga memiliki karir yang bagus, di mana Lito adalah seorang tentara dan Sandra bekerja sebagai guru. Kondisi negara mereka yang sedang tidak aman membuat Lito si tentara selalu sibuk dan jarang di rumah. Mau tidak mau, Sandra istrinya yang cantik banyak menghabiskan waktunya seorang diri. Meskipun akhir-akhir ini mereka jarang bertemu, hubungan Lito dan Sandra tetaplah harmonis. Mereka sering bermesraan, bahkan bercita-cita ingin memiliki anak yang banyak. Scene pun beralih ke sebuah plot twist yang terjadi di kehidupan tetangganya Lito dan Sandra, yaitu Roy dan Emma. Ternyata selama ini Emma hanya hidup sendirian di gubuk itu, sementara suaminya Roy ternyata sudah meninggal dunia. Pria itu kehilangan nyawanya saat bertikai dengan angkatan bersenjata. Nah, realita itu ternyata kurang bisa diterima oleh Emma yang membuatnya selalu menghayal kalau sosok Roy selalu ada bersamanya. Bahkan ia sering membayangkan sedang bermesraan dengan almarhum suaminya itu. Nah, di scene berikutnya, kita akan kembali diperlihatkan pada sebuah plot twist yang kali ini terjadi pada sepasang suami istri Lito dan Sandra. Kondisi yang dialami oleh Emma ternyata juga dialami oleh Sandra. Lito suaminya ternyata juga telah meninggal dunia. Sama nasibnya seperti Roy, Lito juga kehilangan nyawanya akibat konflik negara tersebut. Di sini Sandra juga mengalami hal yang sama seperti Emma, di mana Lito masih sering muncul dalam hayalannya dan mereka pun bermesraan. Bahkan saking tidak terimanya ditinggal meninggal oleh Lito, Sandra masih merayakan ulang tahun suaminya itu meski seorang diri. Meskipun mereka bertetangga, Emma dan Sandra ini belum pernah berkenalan. Nah, karena kebetulan almarhum suami mereka dikuburkan di TPU yang sama, Emma dan Sandra jadi sering bertemu ketika sedang berziarah. Di sana mereka jadi sering ngobrol dan akhirnya saling akrab. Suatu ketika Emma menceritakan asal mula perkenalannya dengan Roy, di mana pria itu telah menyelamatkannya dari sebuah kerusuhan. Nah, dari sanalah Emma mendapatkan luka bakar di tangannya. Ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, Emma tiba-tiba menghentikan langkahnya di depan sebuah pohon. Ia pun kembali bercerita pada Sandra kalau di sanalah Roy dihabisi oleh angkatan bersenjata. Melihat ekspresi sedih dari Emma, Sandra pun menenangkannya sambil berkata kalau ia akan selalu ada untuknya. Emma kemudian membalas, mungkin rasa tenang muncul ketika mereka bersama dikarenakan merasa sama-sama kehilangan. Makin kesini, hubungan antara dua janda cantik itu jadi semakin dekat. Mereka saling mengunjungi satu sama lain, dan kebetulan hari itu Sandra datang ke rumah Emma dengan membawa hadiah. Ia memberikan sebuah gaun untuk Emma. Sebagai rasa terima kasihnya, Emma pun mengajak Sandra makan siang bersama di rumahnya. Siang itu menunya adalah daging kecap, yang kebetulan adalah kesukaan suami-suami mereka.
Mungkin karena merasa terlalu nyaman dengan Emma, Sandra sampai membayangkan mereka sedang bermesraan bertiga dengan Lito, suaminya. Suatu hari ketika Emma dan Sandra pulang kemalaman setelah berziarah, Sandra pun mengajak Emma untuk menginap di rumahnya. Malam harinya ketika melihat Emma sedang tertidur nyenyak, Sandra nekat diam-diam menggerepe temannya itu. Bukannya marah, Emma yang dari tadi pura-pura tidur malah terlihat senang diperlakukan seperti itu. Suatu ketika Emma tersadar kalau hubungannya dengan Sandra sedang menuju ke arah yang salah. Ia pun mulai menjauh dari wanita itu. Sandra yang merasa dijauhi pun kemudian mengajak Emma untuk ngobrol. Sandra bilang kalau itu adalah takdir mereka, di mana ketika sama-sama kehilangan, mereka harus saling menguatkan. Intinya di sini, Sandra ingin melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih spesial. Emma tetap tidak setuju dengan hal itu, dan sejak saat itu ia memutuskan kontaknya dengan Sandra selama beberapa minggu. Merasa kangen, Sandra pun berkunjung ke rumah Emma. Ternyata Emma sedang sakit. Tanpa diminta, Sandra langsung berinisiatif memindahkan Emma ke rumahnya serta merawatnya hingga sembuh. Dan pada akhirnya di suatu malam, Emma menyatakan perasaannya pada Sandra. Ia bilang ingin melupakan kebersamaan mereka tapi tidak bisa. Ia sudah jatuh cinta pada Sandra. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan sebuah scene di mana Emma dan Sandra sedang tertawa bahagia di hamparan rumput yang luas. Mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama dan tidak mempedulikan pandangan kalau wanita harus bersama dengan pria. Ya, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing.